terutama adalah untuk menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain ataupun bisa juga ke beberapa bahasa dalam sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ini juga ada fitur checking di mana pengguna bisa ngecek apakah teks yang dia buat sudah sesuai dengan grammar dari bahasa asal bahasa tujuan. Kemudian dari search history ini adalah history dari pencarian yang telah dilakukan. Ada 4 opsi itu hari ini, minggu ini, bulan ini ataupun tahun ini. Kemudian ada quiz untuk melatih pengguna yang uh, belajar bahasa asing. Kemudian di terakhir ada rekomendasi kursus yang dengan kursus dari kursus yang telah bermitra dengan uh, All In. Nah, untuk uh, course recommendation, quiz maupun checking dan search history itu hanya bisa digunakan oleh pengguna yang telah uh, menggunakan fitur premium gitu. Sementara untuk pengguna yang tidak menggunakan premium itu hanya bisa untuk uh, translate aja. Ya, ini untuk profil uh, pengaturan profilnya. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pak Eko. Baik, eh, terima kasih Hanifah. Hai Hanina, ya untuk menunya mungkin belum terlalu banyak variasinya ya. Ini kamu jualan apa sih? Eh, ini buat translate gitu, Pak. Buat apa? Translate, aplikasi translator. Oke. Mungkin nanti ditambahin lagi ada menu, di dalam menu itu ada tools apa lagi yang menjadi apa andalannya kamu. Jadi ada eh, beberapa kelebihan dari startup berbasis Android yang kamu miliki. Nanti ditambahin lagi ya ininya. Ya, siap. Oke, baik selanjutnya Zahir, Zahir nggak ada Pak, nggak ada kabar Tiara, juga. Hadir, Pak. iya silakan Tiara. Izin share screen ya, Pak. Iya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Waalaikumsalam. saya di sini akan mempresentasikan desain aplikasi startup yang saya sudah buat. Nah, di sini ada logonya itu Drink Timer. Oh ya, sebelumnya saya desain aplikasi startup yang saya buat itu tentang drink timer atau waktu untuk minum. Di, s- di sini ada logo drink timer yaitu botol spesial. Terus yang kedua itu ada splash
screen. Nah, yang di sini tuh login atau masuk untuk pemula yang ingin masuk ataupun yang ingin mendownload aplikasi tersebut. Nah, di sini itu ada menu. Menunya itu yang pertama catatan. Catatan itu untuk mencatat berapa jumlah air yang kita minum setiap harinya. Dan yang kedua itu ada jadwal. Jadwal untuk waktu kita minum dan berapa hari per liter atau jumlah apa ya air. Pokoknya jumlah air yang kita minum setiap harinya. Nah, di sini ada timbangannya. Jadi untuk orang yang ingin diet dan kekurangan air itu bisa ditimbang dari berat badan asli dan berat badan selama minum air putih. Mohon maaf, slide-nya udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Cuman nggak berubah ya kayaknya. Oh, nggak berubah. Bentar. Baru nomor 2 ya, slide nomor 2 ya. Udah nomor 5, Pak. Baru nomor 2. Oh, baru nomor. Bentar. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah. Nah, ini yang tadi aku jelasin, yaitu menu atau home. Di sini ada catatan. Catatan untuk mencatat berapa jumlah air yang kita minum setiap harinya dan per liternya. Di sini juga ada jadwalnya, kapan waktu minumnya, dan berapa hari kita minum per liternya. Dan di sini juga ada timbangan. Timbangan itu untuk kita menimbang berapa berat badan awal selama kita sebelum dan sesudah minum air putih setiap harinya. Terus di sini ada menu pencarian, yaitu ada menu gelas yang berisi air, terus teko. Oh ya, ini belum diiniin, Pak, maaf. Belum dikasih per liternya, kayak jenisnya gitu, Pak. Oke, udah segitu aja, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Eko. Oke, eh terima kasih. Siapa tadi? Tiara, Tiara Pak. ya. Iya. Yang masih harus diperbaiki, menu-menunya itu belum ada. Di dalam menu itu kan ada beberapa apa, pilihan ya. Nah, itu belum ada Iya, ah, tulisan penjelasan dari ikonnya. Jadi ini icon ini untuk apa gitu. iya, Pak, belum Ya ditaruhin. nanti ditambahin. Terus Oke, Pak. apa? Kalau bisa dikasih sedikit warna. Terus kamu aplikasinya tentang apa? Tentang drink, apa, timer drink, pengingat Apa tuh? minum. Ingat minum. Iya, Sama kayak di smartwatch ya. iya benar. Terus selain itu apa lagi Udah sih, kelebihannya? kelebihannya ya Nah, untuk nanti kenapa, kamu Pak? tambahkan juga, nanti kamu tambahkan juga selain buat pengingat minum, berarti kan dia I- memang healthy application kan, health Iya, application kan, jadi aplikasi untuk kesehatan. Nah, apa sih yang harus diperhatikan lagi di dalam kesehatan? Misalkan minum, kemudian waktunya tidur, kemudian apalagi misalkan untuk apa beraktivitas gitu loh. Nah, itu yang harus di input lagi di dalam aplikasi ini. Nanti ditambahkan ya di menunya. iya, Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih Tiara. Makasih, Pak Iko. Sama-sama. Ya.
Maaf Pak, mungkin bisa balik ke Ya, Sofia dulu Pak, yang tadi ke toilet. ya silakan. Sofia ada? Ada. Oke. Afwan, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi aplikasi yang akan saya buat yaitu aplikasi untuk membantu kita dalam menghafal kosakata, khususnya kosakata bahasa Arab. Adapun untuk tampilan logonya seperti ini dan nama aplikasinya itu Yaumiyah karena targetnya itu menghafal mufradatnya per hari. Kemudian untuk tampilan eh, loginnya seperti ini. Dan selanjutnya ini apabila mau buat akun baru bisa masukin nama, email, phone number dan passwordnya. Nah ini yang pertama itu ada memorize, jadi untuk menghafal ada dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Nah untuk dari hari pertama sampai kelima itu menghafal mufradatnya itu secara gratis, akan tapi mulai dari hari keenam itu udah fitur yang berbayar. Kemudian layanan yang selanjutnya ini review. Jadi kita reviewnya itu secara mandiri. Setelah kita menghafal mufradat tadi di halaman sebelumnya, kita bisa rekam yang sudah kita hafal, kemudian kita mereview sendiri. Kemudian yang ketiga ini tes atau quiz. Jadi setelah kita menghafal, terus kita ingin mencoba apakah kita sudah benar-benar hafal atau belum, kita bisa di tes ini. Tapi tes ini juga fiturnya berbayar. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu aplikasi apa ya? Halo, Coba kosakata. Sofia. Apa? Aplikasi untuk menghafal kosakata. Oke. Eh, untuk menghafal kosakata kan sebenarnya banyak banyak apa tahapannya ya. Di tahapan awal apa. Nah, selain menghafal kosakata, mungkin kamu tambahkan lagi, misalkan bacaan gitu ya, di menunya gitu loh. Ada bacaan, ada eh, untuk per katanya seperti apa gitu loh. Jadi ketika mau menghafal kata kan harus diberikan pengalaman dulu nih, cara membacanya seperti apa, terus perkatanya seperti apa, jangan sampai salah penyebutannya atau pelafalannya. Gitu ya, nanti di menunya itu ditambahkan lagi ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Next. Radifa Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Silakan. Radio, Kak.
Sebentar, Pak. Atau di skip dulu ya, Radifa. Bisa ke Farhana dulu. Iya, Pak. Bisa, Pak. Iya, silakan. Izin share screen ya, Pak. Iya, Udah terlihat belum, Pak? sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Eko dan teman-teman. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tampilan visual aplikasi yang ini yang saya buat. Di sini ini ada logo aplikasinya, kan nama aplikasinya Teman Bahasa. Terus tampilannya yang pertama kalau pas buka aplikasi kan disuruh login, ada username atau email, terus masukin password, terus login, bisa pakai Google, Facebook juga. Terus kalau yang belum punya akun bisa sign up, masukin email, nama, username, dan password, lalu submit. Terus ini tampilan profile yang kita punya. Ini ada nama, ada username, ini following bisa kayak temenan sama sesama pengguna. Terus di activity ini kita bisa ngelihat beberapa pertanyaan atau beberapa soal yang kita jawab. Terus lanjut ke home. Di sini ada home. Di home ini saya gedein. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari penggunanya, misal kayak ini, aku cantik, dia nanya, selain I don't remember, kalimat apa lagi ya yang bisa mengungkapin kalau kita nggak ingat sama suatu hal. Dia ngekategoriin pertanyaan ini untuk kelas 7 SMP. Terus di sini ada komen yang komen 10 orang, terus 5 bintang ini dia nggak ngasih reward bintang 5 ke yang jawab pertanyaan ini. Terus bookmark ini nanti bisa jadi kita kayak fitur favorit kalau di WhatsApp itu kan star message ya. Terus ini share bisa share ke platform lain. Terus di sini ada tanda plus. Tanda plus itu nanti kaitannya ke sini ke pojok nanti yang akan saya jelasin. Terus kalau yang titik apa garis 3 ini kalau kita slide atau kita pencet nanti ada menu, ada start collection itu bintang yang udah kita kumpulin, terus ada bookmark yang seperti yang tadi saya jelaskan, terus ada language setting. Untuk aplikasi baru ini saya cuma ada dua bahasa, bahasa Indonesia ini bahasa sama English. Terus temanya ada dua, yang light ini putih sama dark nanti agak gelap gitu, warna biru dongker. Terus ini yang tadi tanda tambah, kita bisa ngajuin pertanyaan. Di sini ada SMA, terus ada bawah tanda panah bawah. Ini SMA ini maksudnya kategori bisa diganti ke SD, SMP, atau SMA. Misal kalau untuk bahasa Arab bisa untuk MA, MI, atau MTS. Di sini nanti kita pencetnya. Terus stars ini kita bisa ngasih reward ke yang ngejawab gitu. Misalnya ada 100, ada 5, pokoknya kelipatan 5 atau 10 bisa dikasih sama yang ngasih pertanyaan. Terus ada ini gambar dari galeri, misal kayak ada pertanyaan atau screenshotan bisa disisipin di situ di insert, atau dari kamera juga bisa foto, atau bisa insert file juga, nanti tinggal ketik kirim aja. Terus ke bawah di sini kita masuk ke yang community. Di sini ada baru dua, ya ada bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kita bisa ngebuat grup baru. Di sini misalnya kayak bahasa Arab kelas 7
MTS gitu. Di sini ada 612 anggota, yang aktif udah ada 50, bisa chatting gitu aja, tanya jawab. Terus ini kita masuk yang ke voice atau kayak podcast gitu. Nih di sini kayak hostnya si Alisa nih. Alisa nge-host bikin pertemuan ketiga pembelajaran grammar untuk umum. Jadi siapa aja bisa join. Kita mau join, kita tinggal pencet start listening aja. Eh, udah Pak, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Eko. Waalaikumsalam. Farhana, eh, berarti ini modelnya sama kayak LMS ya? Iya, kurang lebih Pak. Kayak Brainly juga sih. Oke. Eh, jadi untuk perbaikannya di menu itu di home itu harus ada kayak semacam apa ya? Nanti kan orang yang membuka aplikasi ini selain dikasih apa pengetahuan juga dikasih bagaimana sih proses pembelajarannya gitu loh untuk prakteknya nanti linknya ke video misalkan untuk materi satu materi dua gitu loh. Nah itu lebih lebih di apa dirinci lagi misalkan di menunya itu ada materi terus ada soal ada apa lagi gitu loh atau enggak misalkan soalnya itu nanti ada di materinya terus di menunya itu nanti ada apa aja sih yang bisa dilakukan oleh orang-orang di aplikasi kamu, misalkan belajar, kemudian selain belajar juga bisa apa menghafal atau misalkan konsultasi atau apa gitu. Nanti diperkaya lagi ya di halaman menunya ya. Oh iya Pak, mungkin versi upgrade ya Pak nanti. Iya. Iya. Hmm. Ya, terima kasih Pak atas sarannya. Oke, terima kasih. Next. Selanjutnya Safa ada. Di Kalau skip nggak aja, ada, Ji. ya kalau nggak ada Sabrina. Ada. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah. Bismillah, di sini saya membuat aplikasi Get Arabic. Get Arabic ini konsepnya kurang lebih sama seperti Ruang Guru. Ini untuk tampilan saat loading masuk ke aplikasinya. Kemudian untuk masuk ke sini ada dua pilihan yaitu sign up dan sign in. Bagi yang belum mempunyai akun agar daftar terlebih dahulu. Daftar di sini ada nama, email, nomor handphone, dan password. Kemudian langsung sign up. Bagi yang sudah mempunyai akun, bisa langsung sign in dengan mencantumkan email dan passwordnya atau bisa langsung dengan Google. Kemudian di sini ada 4 button, home, get class, shop, dan profile. Pada home ini ada learning materials,
kayak istima, kalam, kiroah, kitabah, nahu, dan sorof. Kemudian saya akan memilih nahu. Pada tampilan nahu ini ada pada tampilan semua materi itu ada question bank. Kemudian pada question bank ini kita dapat mendownload, kemudian materi yang didownload akan tersimpan di download material. Kemudian untuk tiga topik pertama itu akan gratis dan selebihnya itu akan berbayar. Kemudian di Get Class itu ada exercise live. Di dalam live ini terdapat banyak pilihan. Kita bisa memilih siapa pembimbing kita untuk memahami seperti kalam ada native-nya gitu. Terus kemudian ada examination, ujian-ujian. Terus start to know your level itu untuk pemula yang baru daftar akun ini. Jadi untuk bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan dia. Kemudian ada shop. Jadi pada shop ini langsung dikasih ke WA-nya Get Arabic untuk bisa membeli paket. Kemudian di profile ada settings, help, contact us, sign up. Sekian, terima kasih. Gimana Pak Eko? Apa mau langsung dilanjut aja? Halo? Iya, mohon maaf, mic-nya belum saya buka. Oh iya Pak. Sebentar, saya ngecas dulu. Oke. Oke, sudah bagus Sabrina. Sudah mulai terencana dengan baik. Terus paling tambahannya minor aja. Jadi ketika download mungkin tidak lebih dari 2 aja dibikinnya. Terus ada contoh material yang sudah di-download misalkan gitu. Ya, Baik Pak. oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, next. Iya Pak. Selanjutnya Diva, tapi Diva lagi izin Pak, ada kegiatan di kampus. Berikutnya Askia. Ji, kemarin saya udah ngasih UASnya kan Ji ya? Iya udah Pak. Udah. Yang itu kan Pak di LMS. Iya, yang esainya udah belum? Esainya belum Pak. Oke. Lanjut dulu aja, Ji. Baik Pak. Askia. Iya, ada Oh izin iya. share screen, Pak. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas data raya pemrograman yaitu desain UX aplikasi startup berbasis Android. Untuk nama aplikasinya yaitu Easy Home. Untuk tampilan loginnya seperti ini, bisa login menggunakan email. Lalu untuk tampilan home-nya, ada home, ada orders, help, dan profile. Dan untuk layanannya yaitu ada servis AC, bongkar pasang AC, laundry, cleaning atau pembersih, tukang harian atau borongan, perbaikan barang elektronik, dan disinfeksi. Lalu untuk tampilan ordersnya yaitu seperti ini, kita bisa melihat order aktif dan riwayat ordernya. Dan untuk tampilan profilnya seperti ini, ada nama, email, dan nomor telepon. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Eko.
Oke. Eh, Askia ya. Askia, Iya, Kak. yang pertama tampilannya belum tampilan Android ya, masih square, tampilannya kotak. Kemudian itu harus dirubah tantangan nanti. Kemudian eh, beberapa yang kamu tawarkan sudah bagus gitu loh. Cuman susunan menunya itu masih masih berantakan gitu loh. Jadi dirapiin lagi, cari icon-icon yang memang sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh si startup kamu. Ya, Askia ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Baik, Pak. Lanjut ke tadi Ya. Radifa. Bisa nggak, Radifa? Sama minta tolong Fiska. Baik, izin mempresentasikan Bapak Eko. Nah, jadi untuk tampilan visual aplikasi startup saya ini berlogokan Denwen. Ini next. Ya, seperti ini Pak logonya. TNW. Denwen. Next. Nah, ini untuk awalnya, untuk loginnya, dan ini bisa berbagai macam bahasa. Kita buat yang belum punya akun ataupun yang sudah punya akun bisa langsung sign in atau membuat dahulu akunnya. Next. Nah, ini tampilan isi dari aplikasi startupnya. Di aplikasi ini menginfokan seperti lomba, terus beasiswa, kemudian info volunteer, event, terus next. halo Radifa, Ya Pak, masih ngantuk kamu? enggak Pak. Kirain ngantuk. Ya, lanjut. Ya ini review-review dari para pengguna aplikasi saya. Oke, next. Nah, ini contoh dari info volunteer dari aplikasi Denwen. Oke, sekian Pak. Presentasinya saya kembalikan ke Bapak Eko. Oke, Radifa, kamu bikin aplikasi untuk apa sih? Untuk menginformasikan tentang volunteer, Pak. Volunteer, lomba, beasiswa, Oke, event lomba. eh, secara tampilan UI-nya sudah baik gitu loh. Mungkin masih ada yang dikit-dikit yang kurang gitu loh. Tapi mungkin ditambahin lagi desain tampilan di menunya itu kan kamu ada macam-macam ya. Ada volunteer, ada apa lagi? Beasiswa ya, segala macam gitu loh. Nah, itu tampilannya masih kurang. Nanti ditambahin lagi ya Radifa ya. Baik, Pak. Terima Iya. kasih atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Next. Iya, Pak. Selanjutnya Rizka Rahma. Bismillahirrahmanirrahim.
izin memaparkan hasil desain aplikasi Sahriah. Sahriah ini aplikasi buat belajar bahasa Arab 4 keterampilan. Ini tampilan pas awal buka aplikasinya. Terus setelah itu ada login akun, kita ada Google akun Google-nya, terus password Google-nya, terus eh, nama buat di aplikasi Sahlianya ini. Misalnya kan akun Google-nya fiskarahma@gmail.com, terus namanya di sini bisa Rahma aja. Terus umurnya berapa. Jadi nanti kalau masuk ke kategori dewasa, nanti temanya langsung buat temanya, materinya buat eh, disesuaikan umurnya gitu. Terus setelah masuk bakal ditanya mau belajar apa. Ini kan 2 bahasa ya. Nah, bahasanya bisa diganti di pengaturan di sini. Ini nanti jadinya di sini ada bahasa Arabnya, terus kalau misal pilih bahasa Inggris, berarti di sini bahasa Inggris aja. Nah, sini ada istimewa, kalam, kiroah, kitabah. Ini ada info akun, terus itu yang 100 itu eh, kalau mau langsung ke latihan. Jadi ini nanti kalau dipencet masuknya ke belajar. Nah, kalau yang ini video video pembelajarannya. Kalau ini hulaso atau apa ringkasan. Kalau ini mau beli-beli hmm, video atau ringkasannya. Nah, misal kalau kita mencet istima, mau belajar istima, nah nanti bakal keluar materi yang mau dipelajarin. Ini level 1, ada segini materi, ini contoh doang sih. Nah, ini kan belajar ya. Jadi kalau misalnya mencet ini langsung muncul kayak gini, langsung belajar gitu. Nah, nanti terus setelah ini lanjut next, 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 nanti akhirnya bakal lanjut ke latihan, lanjut ke video pembelajaran. Nah, tapi kalau misal kita pencet ini yang angka 100, tampilannya tetap kayak gini, cuman langsung ke latihannya aja, nggak pakai kayak gini. Juga kalau video juga kayak gitu, langsung ke video yang, yang video-video materinya aja. Kan kalau ini belajar. Nah, ini juga ada video dari materi ini. Ini nanti kalau di next-next terus, bakal berakhir ke hulaso atau ringkasan. Ngelek. Sebenarnya Pak, ngelek Pak. Ya, Halo, Rizka, Ji, bisa terdengar Ji? Bisa Pak. Kayaknya Rama lagi nge-lag Pak. Iya. Sudah kembali? Oke, nggak apa-apa. Rizka, iya Pak. Ini udah bisa Pak. iya, Iya lanjut ya Pak. iya. Iya ini latihannya. Kok langsung ke sini sih? Iya, nggak apa. Ini latihannya, contoh latihan. Jadi nanti ini kalau dipencet keluar suara, nah nanti orang itu bakal latihan ngomong. Lanjut ini juga latihan kiroah.
Ini latihan kitabah atau menulis. Ini ringkasannya. Sebenarnya ini contoh doang, aslinya mungkin nanti nggak segini, nggak sedikit ini, mungkin banyak. Ini bisa di-download, yang pernah saya bilang, download ini bagi yang udah berlangganan, dan nanti kalau udah di-download bisa dibaca tanpa harus pakai kuota. Nah, ini video-videonya. Ini kalau tadi kita klik icon yang pas di home yang pas awal. Ini ada video pembelajaran, ada video tentang budaya Arab, terus juga ada film dan kartun yang eh, apa namanya, itunya bahasa Arab gitu, dubbing Arab. Nah, ini contoh kalau kita klik ituan shop, logo shopping, jadi bakal keluar kayak gini, terus pembayarannya bisa dilakukan melalui BRI, BNI, atau juga bisa OVO, Dana, GoPay, Shopify, GoPay, Shopify. Sekian itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Fiska. Sudah baik juga ya Fiska ya. Cuman ada beberapa perbaikan minor. Yang pertama, mungkin yang tadi terakhir ditampilkan itu fontnya terlalu besar ya, nggak balance sama judulnya gitu loh. Nanti kamu coba perbaiki ya Fiska ya, Rama ya. Iya, Pak. Font yang mananya, Pak? Tadi yang ada tulisan-tulisan apa, hitungan. Oh, ini yang shopping, yang pas klik logo shop. Oh iya. Iya ya. Terus secara umum sudah cukup baik. Oke, terima kasih Fiska. Sebelum dilanjut, Ji. Halo, Ji. Iya Pak. Iya, kemarin sudah sempat saya sampaikan bahwa kalian mengisi LMS. Kemudian kalau di LMS itu kan ada soal pilihan ganda ya untuk UAS. Nah, untuk prakteknya itu kalian membuat poster yang berkaitan dengan perencanaan startup yang akan kalian buat. Nah, poster ini rencananya dihakikan. Akan dihakikan, nanti hakinya juga ada nama kalian dan juga nama dosen bahasa Arab dan juga nama saya. Gitu. Cuma nanti urutan-urutannya eh, akan saya informasikan di grup. Tapi yang pasti kalian membuat poster ukuran A3 dengan tema perencanaan startup yang kalian buat. Oke, ada pertanyaan? Tadi ukurannya 4x3 Pak. Ukurannya A3. Oh iya, 3. Ukurannya A3. Nah, diharapkan masukan-masukan dari saya terkait dengan aplikasi startup yang kalian rencanakan itu bisa diperbaiki terlebih dahulu. Nah, selain itu juga ini ada tujuannya juga untuk selain haki, kalian juga bisa ikut PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa yang terkait dengan karya inovasi. Nah, terus ya untuk kali ini kita coba buat poster dulu. Jadi UASnya selain ada pilihan ganda yang ada di LMS, kalian juga membuat poster ukuran A3. Oke, gampang kan? Posternya ini soft copy aja kan Pak, nggak hard copy? Nanti kalau hakinya akan didaftarkan pasti harus di print out. Hak itu apaan? Hak itu hak kekayaan intelektual. Oh,
Jadi Iya, hak Pak. kekayaan intelektual itu kalian eh, merencanakan sebuah poster dengan tema rancangan startup kalian, gitu. Nah, saya sih berharap rancangannya itu ada tampilan beberapa poin-poin yang ada di startup. Apa aja yang ditawarkan di startupnya. Terus startup kalian ini atau aplikasi kalian ini nanti konsepnya seperti apa, kemudian eh, rancangan UX-nya seperti apa, user experience-nya, kemudian rancangan user interface-nya seperti apa, nanti ditampilkan di situ. Oke, Ji ya. Iya, baik, Pak. Tenggat itu kapan, Pak? Iya. Eh, Nanti dimasukkan dulu di Drive, kemudian nanti saya komentarin kurangnya apa di Drive. Baru nanti ada perbaikan. Perbaikannya sampai soalnya masukin nilai itu terakhir tanggal 31, tanggal 31, tanggal 13. Nggak mungkin saya masukin tanggal 13. Paling nggak tahun baru. Berarti deadline-nya minggu depan nih, Ji. Iya, Pak. Ya, Baik, Pak. oke. Sebelum minggu depan mungkin bisa di-share dulu. Nah, untuk yang belum presentasi, ini kan masih banyak, masih ada beberapa lagi. Ada satu, Naswa, kemudian ada Laila, ada Nabila, kemudian ada Diva, Fadia, Haidar. Nah, ini yang belum presentasi, silakan dilanjutkan presentasinya. Tapi saya izin live duluan. Nanti mungkin bisa di-share YouTube-nya kali ya, Ji, ya, untuk Iya, bisa, yang Pak. presentasinya belakangan ini. Boleh, Pak. Oke, silakan dilanjutkan kembali. Mohon maaf sekali karena saya ada keperluan mendadak, jadi harus meninggalkan Zoom meeting. Yang pasti nanti akan di-share oleh Aji YouTube-nya. Yang kedua, jangan lupa mengisi LMS-nya. Yang ketiga, untuk puasnya, prakteknya diambil dari rancangan poster perencanaan startup berbasis Android yang kalian sudah buat. Karena ini nanti akan di hak kekayaan intelektual, eh, terus hakinya juga bukan atas nama saya, tapi atas nama kalian juga. Jadi ada pencipta satu, pencipta dua, dan pencipta tiga. Biasanya untuk dapat gratis kalau di kampus itu eh, dosen harus jadi pencipta satu. Nah, pencipta duanya mahasiswa. Kecuali kalau kalian mau mengeluarkan budget sendiri untuk apa pencipta satu gitu. Karena untuk jadi untuk eh, eh, kalau kita mendaftarkan sendiri di websitenya apa Kementerian Hukum dan HAM itu kita harus membayar formulir pendaftaran hakinya sebesar 500.000. Nah, tapi kalau misalkan pencipta satunya nama dosen, pencipta duanya nama mahasiswanya itu nggak kena. Ada pertanyaan sampai di sini? Wah, berarti itu posternya eh, online kan Pak? Oh, kita tadi kan Bapak bilang Pos- A3, jadi saya mikir langsung ke kertas. Posternya nanti ketika kita mau mendaftarkan di Haki, tetap harus dicetak. Tetap harus dicetak karena ada bukti fisiknya. Nah, terus saran saya
untuk tidak menggunakan eh, apa gambar-gambar yang memang istilahnya copyright supaya nanti pada saat dihaki tidak masalah. Gitu. Kalau misalkan ada film kayak tadi kan ada tampilan kartun gitu loh, itu kamu siasati aja, kamu modifikasi, misalkan cuman ada apa dijadikan stilasi atau misalkan cuman outline-nya doang, terus ada tulisannya film Naruto gitu loh dalam bahasa Arab, itu silakan itu dimodifikasi lagi. Jadi jangan eh, pure mengambil dari Google langsung dicemplungin ke dalam posternya. Itu sih. Ada pertanyaan lagi? Oke, Pak. Iya. Nah, kalau bisa di poster ini itu ada ininya, ada yang pertama konsep, yang kedua adalah rancangannya, startup berbasis Android kalian itu seperti apa, kemudian alur pekerjaannya, UI UX-nya gitu loh. Jadi dibikin kayak semacam siklus gitu loh. Nah, nanti baru ada tampilan desainnya seperti apa gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan dilanjutkan ya Ji ya. Mohon maaf, untuk minggu depan kita akan ada pertemuan lagi satu kali. Minggu depan itu hari Senin tanggal 26. Eh, Nanti coba kita apa adakan pertemuan lagi, tapi tanggal 26 ini saya ada presentasi kuliah saya S3. Jadi kemungkinan waktunya kita rubah ya Ji ya. Iya, Pak. Untuk memantau hasil posternya kalian. Gitu. Baik, terima kasih untuk perkuliahan data raya dan pemrograman. Kalian sudah bagus-bagus dalam mengerjakan tugas. Mudah-mudahan harapannya semuanya A. Tuh. Nggak ada yang nggak ada yang nilainya di bawah A. Karena saya yakin teman-teman di jurusan bahasa Arab ini teman-teman yang luar biasa, yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas. Hanya saja mungkin aktivitasnya mungkin terlalu banyak, jadinya sering kegiatan dan kegiatan di kampus ya Ji ya. Gitu. Iya, Pak. Iya, 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 Pak. baik. Terima kasih atas perkuliahannya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan dilanjut. Iya, Iya, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. iya. Oke. Selanjutnya Inayah ada. Ada. Oke, silakan. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan desain di startup. Boleh di next.
Untuk logonya seperti ini. Boleh di next lagi. Ini untuk tampilan splash screen-nya, tampilan awal. Boleh di next. Untuk loginnya di sini bisa langsung pakai akun Google, Facebook. Terus untuk sign up-nya di sini pakai username, email, password, sama nomor handphone. Next. Untuk tampilan home-nya di sini ada trending, macam-macam drama, terus sama sama film, ada soundtrack-nya juga. Next. Untuk layanannya sendiri di sini ada layanan premium. Premiumnya ini bisa untuk drama dan film, terus sama soundtrack. Next. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Aji. Oke, makasih Nay, udah presentasi. Selanjutnya, Yasmin ada nggak? Ada. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan desain startup saya. Bisa di next. Nah, ini tampilan visual dari logo startup saya. Next. Kemudian ini tampilan loginnya, yaitu bisa login dengan akun atau dengan Google. Nah, kemudian ini loginnya itu bisa sebagai pelajar atau student, atau bisa sebagai guru atau teacher. Next. Kemudian ini tampilan home-nya, yang dimana kalau dilihat ini hampir mirip dengan WhatsApp ya, kayak tampilan home-nya. Di sebelah kiri itu tampilan awal ketika buka aplikasi, kemudian di sebelah kanan itu ketika kita misal memilih satu obrolan seperti ini. Next. Kemudian ini layanan yang ada di aplikasi ini, yaitu jadi aplikasi ini perpaduan dari aplikasi Zoom, WhatsApp, dan Classroom. Jadi 3 aplikasi dalam satu aplikasi. Nah, jadi tampilan layanannya ada bisa ngumpulin tugas, terus kemudian media pembelajarannya. Nah, terus ketika udah mau mulai pembelajaran, itu langsung muncul kayak link yang nanti menuju langsung ke aplikasi seperti Zoom Meeting. Next. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Aji. Syukron. Oke, syukron men presentasinya. Terus Satmiko ada. Oke. Di next dulu sih, gue lagi di jalan. Oke. Haidar Hamdi. Haidar, ada nggak? Oke, skip dulu. Fadlia,
Fadlia Rizky, ada gak? Ini gak ada suaranya, Pak. Gue yang gak ada sih. Emang nggak ada suaranya. Oh, yang gak ada suaranya ya? Di skip dulu aja ya. Nisa Marsa, Marsa ada gak? Oke, skip dulu ya. Haikal, Tadi aku lagi, gue Ji, oh iya udah. ya izin presentasi. Nah, bentar, share screen ya. Salah deh. Sebentar, Kak. Masih layar. Gue tadi belum di itu. Maaf, Ji. Oke, izin presentasi. Hmm. Selamat datang di Batasa. Ini untuk tampilan layarnya, iniannya, logonya Batasa. Terus habis itu ini untuk ininya, tampilan di awalnya tuh Batasa. Assalamualaikum, selamat datang di Batasa. Masukkan email sama password. Terus di sini juga ada, ya, ini ada homepage-nya Batasa. Ada profile, teachers, paket belajar, report belajar, event, nama produk. Nah, ini nanti di awal pas buka itu juga ada penjelasan Batasa Batasa itu apa.
Assalamualaikum Bunda ya. Batasa merupakan platform digital yang mempertemukan orang tua dan guru mengaji untuk anak-anak yang berusia 3 sampai 12 tahun, beberapa sampai akhir. Terus nah di sini di menunya juga ada profil Batasa yang tadi teachers, profil murid, paket belajar, report belajar, evaluasi Batasa, event Batasa, produk Batasa. Nah, di sini untuk teachernya nih bagian teachers eh nanti kita menampilkan guru-guru Batasa sama dia tuh lulusan dari prodi apa juga gitu. Terus habis itu jadi eh, apa mengetahui bahwa guru-guru Batasa itu tuh mempunyai apa ya kemampuan dan kualitas yang bagus. Terus habis itu ada profil murid juga, nama panjang, nama panggilan, tanggal lahir, sudah pernah mengaji, kalau udah tuh sampai mana ditulis, hal yang membuat Anda senang sama tokoh favoritnya si anak itu. Jadi nanti si guru yang akan ngajarin anak ini tahu nama panggilannya, jadi bisa nanti langsung akrab. Terus habis itu kalau misalkan udah pernah ngaji sampai mana gitu, jadi nanti bisa ngelanjutin apa namanya, ngelanjutin bisa ngelanjutin eh, pelajaran yang dia udah eh ngelanjutin pokoknya yang huruf-huruf yang dia udah baca gitu. Atau dia udah baca misalkan baca sampai Al-Quran gitu. Terus habis itu hal yang membuat Ananda senang karena kita pembelajarannya berbasis fun learning. Jadi kita harus tahu nih apa yang buat Ananda senang agar nanti ketika pembelajaran berlangsung si anak itu ngerasa bosan jadinya langsung kita pakai apa namanya alat fun learning-nya itu sesuai dengan anak yang eh, misal anak yang itu suka gitu sama tokoh favoritnya apa. Nah, ini untuk paket belajarnya. Silver itu ada 4 kali pertemuan dengan harga 1.128.000. Gold itu ada 8 kali pertemuan dengan harga 1.858.000. Platinum 12 kali pertemuan dengan harga 2.618.000. Student review. Nah, ini untuk student reviewnya nanti kan setiap kelas pertemuan itu nanti orang tua murid akan menerima report belajar untuk mengetahui apa aja yang udah dipelajari tadi oleh gurunya, guru ngajinya itu, yang akan bisa direview kembali ketika nanti di rumah bersama orang tuanya. Nah, event Batasa juga ada ngadain event, yaitu ada painting untuk ngelatih motorik-motorik anak, gitu. Terus juga berkuda, sama memanah, dan event-event lainnya juga. Terus produk Batasa. Nah, selain penghasilan Batasa dihasilkan dari paket pertemuan yang dipilih oleh eh, wali murid, Batasa juga ngeluarin produk Batasa kayak mukena, kerudung, gamis set, sejadah, sama biasanya tuh kan kalau misalkan Lebaran nih kita juga Batasa juga akan ngeluarin paket apa namanya, mana nih, paket kue Lebaran gitu loh. Itu jadinya selain hasil dari paket belajar itu yang oleh paket belajar ngaji pertemuan itu yang dihasilkan uangnya dihasilkan oleh Batasa juga dihasilkan dari produk-produk Batasa sama event-event Batasa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bisa aku aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya balik ke Haidar. Bisa, Dar? Oke. Udah terlihat kan ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin presentasi tentang aplikasi startup saya bernama Dax, yaitu aplikasi mendengarkan musik. Dan ini tampilan login bagi yang sudah mempunyai akun.
Dan ini tampilan sign up kalau yang belum punya akun untuk daftar terlebih dahulu. Di sini tampilan home-nya yaitu kayak seperti lagu-lagu yang lagi ngetren nih. Dan di sini ada yang musik, ada playlist, download, password, favorite. Dan di sini ada pilihan hari-hari sesuai mood. Nah, ini tampilan search bar-nya. Nah, oke, cukup sampai di sini. Topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Hidar. Eh, tadi balik ke Dea, bisa Dea? Udah Fadlia. Vicky masih nggak kedengeran ya? Bentar Fadlianya lagi nyiapin. Oke, oke. Apa sudah terdengar? Sudah. Sudah terdengar. Bismillah, izin mempresentasikan. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang bernama Ikro, yaitu aplikasi edukasi yang diperuntukkan untuk anak usia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang pertama di sini ada layar sign in. Di sini bisa masuk menggunakan username dan password. Untuk login kalau udah punya akun, nah kalau belum bisa sign up dengan menggunakan email. Kemudian di homepage yang pertama di sini ada tanda seperti mencari. Di halaman yang pertama ini yaitu halaman untuk belajar mengenal huruf hijaiyah. Nah, di aplikasi ini metode untuk mengenal huruf hijaiyah ini menggunakan animasi interaktif di mana nanti anak-anak belajar sambil bermain menggunakan animasi interaktif yang berisi topik-topik huruf hijaiyah yang ada. Di sini ada berdasarkan levelnya dari alif hingga seterusnya. Kemudian di yang kedua yang ada gambar buku itu namanya Ikro, latihan membaca. Sebenarnya latihan ini diambil dari level Ikro yang seperti biasa dikenal, tapi di sini namanya menggunakan level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di dalamnya itu nanti anak-anak akan belajar membaca Ikro lanjutan dari halaman yang pertama tadi. Nanti mereka membaca, mendengar, mengulang, dan melafalkan. Kemudian di halaman yang ketiga, di sini namanya Arif, yaitu untuk mengenal Islam lebih dalam. Nah, di sini nanti akan ada animasi, tapi bukan tentang huruf hijaiyah, tapi dasar-dasar Islam seperti rukun Islam, rukun iman, nama-nama Nabi, nama-nama Rasul, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, di sini laif atau halaman untuk bermain. Di sini permainannya baru ada 4, puzzle, kuis, mewarnai, dan temukan aku. Nah, permainan di sini nanti diambil dari materi-materi yang sebelumnya. Kemudian di halaman terakhir yaitu ada profil. Di sini ada nama, bisa pakai nama anak atau nama orang tua. Kemudian tanggal bergabung,
Nah, lencana ini yang di bawah tanggal bergabung itu lencana dari hasil capaian mereka belajar dan di sampingnya ada foto profil. Nah, di sini juga bisa melihat hasil belajar anak-anak dilihat raporku, bisa dilihat pencapaiannya dalam mengenal huruf hijaiyah, membaca Iqra, wawasan Islam, dan yang terakhir ini yang gambar piala itu dari gamesnya. Dan di kolom profil ini juga ada tanda setting di atas itu untuk bantuan dan logout akun. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Aji. Terima kasih. Oke, syukron dia. Selanjutnya Haikal. Haikal ada? Kal? Haikal ada gak? Ji, kalau nggak ada Haikal boleh gue duluan nggak? Ya udah boleh deh. Oke, izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lapasau dari kelas B 2021. Izin mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Nah, ini untuk aplikasinya kayak gini, bentuknya logonya yang kecil ini namanya itu si Kill. Ini ketika dibuka tampilan ketika dibuka aplikasinya. Kemudian kalau masuk ini untuk sign up pakai nomor telepon. Terus kalau udah punya akun bisa sign in. Ini untuk sign in masuk nomor telepon. Terus nanti kode verifikasinya bakal dikirim lewat SMS. Terus ini tampilannya setelah berhasil masukin kode verifikasi. Kemudian ini untuk sign up yang belum punya akun, masukin nomor telepon, masukin kode verifikasi yang dikirim lewat SMS, terus bikin email, nama, email, alamat. Dan ini tampilan kalau udah berhasil sign up dan bikin profil. Kemudian ini tampilan yang pertama yaitu jadi ini kan ceritanya kerjasama sama toko sepatu ya. Saya juga ceritanya punya toko sepatu, bekerja sama toko-toko lain juga. Jadi jual sepatu yang baru, second ataupun bisa request. Ini maksudnya nanti kerjasama juga sama desainer sepatu di Indonesia. Terus ini untuk tampilan yang sepatu yang barunya, yang love-nya itu buat wishlist ya, untuk wishlistnya. Kemudian maaf ya kalau misalnya di sini kurang kondusif. Ini untuk wishlistnya yang love itu. Terus nah tampilannya juga sama yang buat sepatu secondnya. Bedanya cuma di bagian bawah. Di sini tulisannya baru dan yang ini tulisannya second. Kemudian ini untuk yang requestnya, ini ada beberapa nama desainer di Indonesia. Nanti bisa dipilih mau desainernya mau pakai yang mana. Terus ya gitu. Kemudian ini untuk icon yang akun saya
itu ada nama, email, sama alamat yang udah diisi tadi pas mau masuk aplikasinya untuk sign up aplikasinya. Kemudian ini untuk favorit yang wishlist tadi, yang favorit saya. Ini, terus kemudian untuk pesanan saya, yang di sini pesanan saya ada belum bayar, dikemas, dan menuju rumahmu. Menuju rumahmu berarti lagi OTW ya, lagi dikirim. Terus ini untuk fitur icon yang gambar keranjang. Fitur yang gambar keranjang. Terus bawahnya ini ada untuk check out-nya, terus ada totalnya. Iya. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Aji. Oke, syukron Nabila atas presentasinya. Selanjutnya Satmiko. Bisa Satmiko? Ya, Oke kok. kelihatan belum? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan dipresentasikan hasil dari pelayanan startup, perencanaan pelayanan startup. Di sini ada dilihat namanya Kosop. Mungkin pas pekan-pekan kemarin itu belum sempat present ya tentang aplikasi ini. Mungkin gue jelasin lagi dengan singkat. Kosop ini kayak platform untuk top-up game bermacam-macam, kayak Mobile Legends segala macam lah, yang udah game-game yang udah terkenal. Oke, langsung aja di sini tampilan dari passwordnya ini. Di sini ada kayak masuk dari alamat email, password, atau masuk dari Google, dan ya seperti ini. Oke, lanjut. Begitu masuk langsung ke pilihan game. Di sini kalau ingin yang top up game Mobile Legends, game PUBG, dan lain-lain, bisa dipilih gitu ya. Dan ini habis ini langsung pilihan Mobile Legends. Di sini kan kelihatan ada diamond, ada 11 diamond, 25 diamond, 5. Jadi bisa dipilih yang orang yang top up. Habis pilih langsung ke pilih pembayarannya. Di sini udah ada GoPay, OVO, Dana, Indomaret. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Miko atas presentasinya. Haikal, udah bisa belum? Apa masih di jalan? Kalau masih di jalan, gue skip. Ke Lela ada gak? Ada. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan desain aplikasi startup berbasis Android yang sudah saya buat. Ya, di sini tampilan visualnya pertama ada logo aplikasi. Logo aplikasinya seperti ini. Nama aplikasinya itu My Productive Day. Dan ini tampilan saat buka aplikasi. Ini mulai kapan? Terus selanjutnya. Niku, pengen keluar deh.
Loginnya bisa menggunakan email. Jadi aplikasi My Productive Day ini login menggunakan email. Saat login, pengguna aplikasi My Productive Day diminta untuk memilih email yang akan digunakan untuk login. Dan jika sudah memilih, pengguna klik login. Nah, lalu ada tampilan juga untuk menghilangkan iklan. Jadi kalau misalkan nggak dihilangkan itu ada iklan. Tapi ada fitur untuk menghilangkan iklan di mana nanti berbayar. Nah, ini contoh ketika mengklik lanjutkan. Ini ada seperti ini. Misalnya kalau dihilangkan dia bayar 229.000. Dan bisa dibayar menggunakan GoPay, Link Aja, OVO, dan lain-lain. Nah, tampilan selanjutnya ini ketika datang, yaitu ada di sini selamat datang di My Productive Day. Di sini ada fiturnya untuk buat tugas dengan cepat dan mudah, pengingat tugas, widget yang dipersonalisasi, dan tema kostum. Nah, ini untuk tampilan home-nya. Ada home, jadwal, dan tampilan menu saya. Di sini ada education, yaitu seperti pendidikan. Misal kita bisa buat jadwal pelajaran atau pengingat tugas. Kayak misal kita ada tugas, nah di situ ada menu reminder juga. Nantinya kalau misal ada tugas, bisa ada pengingatnya. Lalu ada kesehatan. Kesehatan di sini juga ada kayak minum, terus berat badan, waktu tidur, olahraga. Lalu untuk wanita juga ada kesehatan wanita, dan untuk manajemen berat badan juga ada. Lalu di sini tema, untuk temanya juga bisa milih, tapi untuk tema yang gratis itu lebih ke dasar, jadi kayak warna-warna dasar aja. Tapi kalau misalkan berbayar itu ada tema yang lebih menarik lagi. Lalu checklist, di sini kita bisa membuat jadwal, misalkan jadwal bangun pagi, jam berapa, terus makan, mandi, kelas, tidur, dan lain-lain. Nah, itu nanti bisa checklist. Kalau misal bangun, bisa di checklist. Lalu ada widget, untuk tampilan widgetnya seperti ini. Ada yang standar, light, bulan, minggu, dan hitung mundur. Nah, untuk yang standar, light, bulan, dan minggu, ada standar, light, dan bulan itu gratis. Tapi untuk minggu dan hitung mundur dan seterusnya itu harus membuat My Productive Day yang pro-nya gitu. Lalu next, ini ada tampilan education yang tadi. Nah, jadi kalau misalkan kita ke menu education, kita bisa membuat tugas dengan mudah dan cepat. Lalu ada pengingat tugas. Nah, misalkan di sini ada jadwal pelajaran. Kita bisa ditulis jadwalnya apa aja. Terus untuk remindernya, untuk pengingat tugasnya bisa seperti ini kurang lebih tampilannya. Misalnya reminder untuk tugas data raya. Nanti bisa kita lihat ataupun kalau saat kita sudah selesai. Di pengingat tugas juga kita bisa menambahkan nada dering. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Lela. Selanjutnya Efkar, Tahir. Hadir. Oke. Silakan. Gimana sih share screen? Bagikan layar ya? Mulai sekarang. Aduh, nggak ngerti lagi gue. Mana sih kan, Pak? Iya. Ini gimana sih? Bagikan layarnya? Itu share screen aja yang warna hijau. Ini di HP masalahnya, guys. Aku juga ngerti tadi. Makanya.
Aduh, kumaha ya eta. Gimana sih? Klik bagikan. Udah dibeklik bagikan. Jangan tulis. Gitu kali. Bagikan. Bukan ya? Ketemu kan? Aduh, kumaha ya eta. Ketemu lagi ya. Sumpah Mana, Kar? ngetik. Tuh bisa di skip dulu gak? Tuh mau pindah di device ke laptop dulu dah. Gue skip bentar ya. Haikal, ada gak? Udah bisa belum? Kal, masih di jalan ya? Udah, Kar. Oke. Ini Zoom-nya gue endin aja ya. Makasih yang udah presentasi semuanya. Dan jangan lupa tugas-tugas dari Pak Eko-nya dikerjain ya, teman-teman. Oke. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.